Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Anggraini. Saya salah satu perwakilan dari guru SMP PP Tafsir Taubah. Saya juga mengampu mapel bahasa Indonesia. Hari ini saya diberikan kesempatan oleh tim Markom untuk membedah buku tentang mendidik generasi Muslim milenial. Yang ditulis oleh salah satu penulis yang menurut saya penulis ini luar biasa, yaitu Oktastika Badai Nirmala SPSI CHTP. Buku ini layak dibaca oleh para orang tua maupun para guru, terutama calon-calon orang tua muda yang memang perlu sekali banyak ilmu yang didapat dari buku ini. Walaupun mungkin saya sudah terlambat membaca buku ini, ternyata ilmu-ilmu yang ada dalam buku ini adalah ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya sebagai orang tua juga sebagai guru. Baik, isi buku ini, kenapa saya memilih buku ini? Karena memang buku ini ilmunya sangat amat bermanfaat. Salah satunya ada quotes dari Ali bin Abi Thalib, salah satu sahabat Rasulullah. Beliau menyampaikan, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zamannya, tidak di zamanmu. Maka quotes itu menjadikan saya penyemangat saya mendidik anak saya sendiri, sekaligus murid-murid saya, di mana mereka saat ini terakhir pada zaman mereka. Maka di buku ini dijelaskan perlu wawasan yang luas bagaimana kita mengenal tentang psikologi anak, sehingga kita tahu bagaimana kejiwaan anak-anak kita, termasuk anak-anak kita sendiri. Perlunya hati yang luas sehingga kita mampu bersabar untuk mendidik anak-anak kita sendiri. Kemudian kita juga perlu cinta kasih kepada anak-anak kita supaya apa yang kita sampaikan kepada mereka merupakan kasih sayang luar biasa. Anak-anak kita pada dasarnya terlahir dalam bentuk yang amat sempurna, sehingga kita harus banyak bersyukur, dan buku ini menuliskan bahwa anak-anak itu patut untuk dimuliakan. Maka muliakanlah anak-anak Anda semua dengan rasa syukur karena kita sudah diberikan amanah yang luar biasa. Baik, ada tiga tipe orang tua. Nah, silakan untuk memilih tipe mana. Kita ini sebagai orang tua tipe yang mana? Nah, tipe yang pertama ada tipe yang berupa tipe air. Mungkin Anda semua sudah tahu air itu seperti apa. Maka tipe air ini adalah tipe yang tidak pernah memaksakan kehendak kepada anak. Dia selalu mendukung semua perkembangan anak-anaknya. Sementara ada tipe yang kedua, yaitu tipe laundry. Mungkin Anda semua sudah tahu tipe laundry itu seperti apa. Laundry itu ibarat katanya adalah tipe yang tahu beres. Jadi segala sesuatu itu diserahkan kepada sekolah, kemudian dia hanya bisa membiayai, bertanggung jawab tentang biaya-biaya anak-anak mereka, tapi dia tidak mau bertanggung jawab untuk anak-anak mereka sebagai anak yang memang tumbuh di dalam rumah, tidak hanya sekedar untuk diserahkan kepada sekolah. Jadi maksudnya tipe laundry ini orang tua yang hanya mau bebas dari tanggung jawabnya sebagai orang tua. Jadi semua pendidikan itu diserahkan kepada guru atau sekolah. Jadi mereka tidak mau dilibatkan. Tapi untuk urusan administrasi mereka siap untuk membiayai anak-anak mereka. Sementara tipe yang ketiga adalah tipe mercusuar. Mercusuar adalah mercusuar yang begitu tinggi yang selalu jadi beban bagi bawahnya. Nah, sementara tipe mercusuar maksudnya adalah di mana orang tua selalu menginginkan anak-anaknya itu mempunyai pendidikan yang tinggi. Begitu tingginya pendidikan anak-anak itu menjadi alasan mereka untuk memberikan beban yang tinggi juga. Jadi pada tipe mercusuar ini orang tua itu seolah-olah menjadi ajang balas dendam kepada anak-anaknya, sehingga anaknya ini selalu dijadikan fashion orang tuanya. Jadi anak-anak ini tidak memiliki fashionnya sendiri, tapi mereka memiliki fashion dari orang tua. Semakin tinggi pendidikan anak-anak, maka semakin banyak beban yang harus ditanggung anak yang memang itu harus diikuti dari aturan-aturan orang tua. Nah, sekarang Anda semua silakan memilih Anda termasuk tipe orang tua yang mana. Maka kalau saya pribadi memilih, saya ingin menjadi tipe air.
yang tidak ingin memaksakan kehendak anak-anak saya, tapi tetap mensupport anak-anak saya sesuai dengan pilihan hidupnya masing-masing. Kemudian karena buku ini adalah membicarakan tentang generasi muslim di zaman milenial, maka pasti ada hubungannya dengan guru-guru yang ada di dalamnya. Jadi tidak hanya orang tua saja yang terlibat di dalam buku ini, tapi ada guru-guru. Selain ada 3 tipe tadi yang saya sampaikan, maka di sini ada 3 tipe guru juga yang terlibat dalam proses pendidikan anak. Yang pertama itu ada tipe asal kerja. Jadi anak hanya sebagai administrasi. Jadi seorang guru hanya mampu membuat masalah, tapi tidak mampu menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi dia hanya tipenya asal kerja, mengerjakan apa yang bisa dia kerjakan, membuat sebuah permasalahan, tapi tanpa dia mau atau bisa menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua adalah tipe guru pengeluh. Tipe guru pengeluh adalah segala sesuatu masalah yang terjadi di dalam kelas maupun yang dihadapi terhadap anak didik akan selalu dia keluhkan. Harusnya mencari solusi, bukan dikeluhkan, tapi segala hal yang terjadi pada kegiatan sekolah maupun pada anak didik selalu dikeluhkan oleh para guru. Itu tipe pengeluh. Kemudian yang ketiga adalah tipe penantang. Nah, di tipe ini guru-guru memang bersifat lebih menantang. Jadi menantang semua permasalahan yang terjadi pada sekolah, baik itu terkhusus yang terjadi pada anak-anak didik kita dengan beragam karakteristik anak didik yang memiliki sifatnya masing-masing, tidak bisa juga kita samaratakan, sehingga kita sudah mulai bisa menantang setiap permasalahan yang terjadi yang kita jumpai hari demi hari, termasuk administrasi yang bisa kita lakukan untuk membangkitkan semangat belajar anak didik di dalam kelas. Ada salah satu yang menyampaikan bahwa ada salah satu kebahagiaan yang ada di surga, yaitu rumah kebahagiaannya di mana kita sebagai orang tua maupun guru-guru yang mencintai anak-anak kecil, maka ada jaminan surga di dalamnya apabila kita bisa mencintai anak-anak kecil. Para orang tua maupun para guru sebaiknya menghilangkan rasa kemarahan di masa lalu, menghilangkan rasa ketidakadilan di masa lalu, sehingga pada saat kita menyambut anak kita, menyambut anak didik kita sudah berdamai dengan bersama kita. Hati kita lebih tenang, hati kita lebih terbuka, hati kita bisa menyerap segala ilmu yang bisa kita salurkan, kita aplikasikan pada proses pembelajaran kita sebagai guru. Nah, dari ketiga tipe tersebut, tipe yang manakah Anda? Guru tipe asal kerjakah? Guru tipe yang suka mengeluh atau guru yang suka menantang? Maka kalau saya disuruh memilih, maka mungkin saya akan memilih guru sebagai guru penantang. Bukan berarti menantang segala hal yang salah, tapi menantang berarti kita menerima semua hal yang bisa mengubah kita menjadi lebih baik. Mungkin kita selama ini berpikir bahwa anak-anak kita sering beradu pendapat dengan kita, tapi tolong itu jangan sampai dijadikan alasan bahwa anak-anak yang mempunyai pendapat yang berbeda pendapat dengan kita berarti anak-anak yang melawan dengan orang tuanya. Arti melawan dengan beradu pendapat akan berbeda. Jadi tolong dipahami, pada saat anak-anak kita memberikan pendapat itu bukan berarti dia melawan dengan kita. Dia hanya memberikan sebuah pendapat yang ada dalam pikirannya yang mungkin tidak sama dengan kita. Tapi kita harus mencari solusi supaya pada saat kita bertemu dengan anak-anak pada generasi milenial kita lebih siap. Tidak menjamin bahwa semakin tinggi pendidikan kita maka itu juga akan membuat kita semakin lebih baik. Harusnya semakin tinggi pendidikan kita, akhlak kita, karakter kita juga harusnya lebih baik, khusus pada anak kita sendiri maupun pada murid-murid kita. Secara otomatis itu bisa mempengaruhi. Maka pada buku ini diminta kita untuk mulai membuka diri, mulai untuk mempelajari karakter anak, kemudian juga mulai untuk membuka peluang bahwa anak-anak kita adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang punya karakteristik lebih baik, anak-anak yang selalu mempunyai pemikiran yang terbaru yang memang berbeda dengan pikiran-pikiran kita zaman dulu. Jadi mulai terbuka bahwa zaman milenial tidak bisa kita
samakan dengan zaman saat kita dididik dulu. Walaupun harapan kita, anak-anak didik kita bisa seperti kita dulu, tapi zaman sekarang bukan lagi zaman dulu. Zaman yang sudah banyak perubahan, terutama perubahan perilaku, perubahan yang modern, perubahan yang luar biasa, banyak sekali berubah, sehingga mungkin yang kita harus perhatikan tidak hanya tentang bagaimana anak-anak kita menurut pada kita, tapi bagaimana membentuk adab mereka, karakteristik mereka, menjunjung karakteristik dan adab itu lebih utama. Tidak hanya sekedar prestasi saja, tapi apabila akhlak itu tidak ada, karakteristik tidak ada pada anak didik kita, pada anak-anak kita, maka pada proses kedepannya anak-anak kita akan menjadi salah. Sekali lagi, saya mengajak untuk Anda semua yang telah menjadi atau akan menjadi seorang kedua orang tua dan berminat menjadi seorang guru, maka benahi dulu karakter kita, terbuka dulu pada perubahan zaman, sehingga apapun yang terjadi pada zaman ini atau perubahan milenial ini, kita siap untuk ditantang menjadi seorang guru yang lebih baik, seorang guru yang kreatif, dan terus memuliakan anak-anak kita. Karena salah satunya adalah kasih sayang kita tidak bisa membuat anak-anak itu berpikir seperti kita. Kita hanya bisa memberikan kasih sayang, bukan pemikiran-pemikiran kita. Maka biarlah mereka tumbuh sesuai dengan kasih sayang kita berikan, menjadi karakter yang lebih baik, memiliki adab yang lebih baik, sehingga mereka berjalan dengan harapan anak-anak kita, anak-anak didik kita memiliki masa depan yang lebih baik. Baik, terima kasih untuk yang sudah saya sampaikan hari ini. Semoga buku ini bisa menjadikan salah satu ilmu tambahan wawasan untuk kita, untuk saya terkhusus sebagai orang tua dan juga terkhusus saya sebagai seorang guru, untuk betul-betul mendalami karakter dan mementingkan akhlak dan adab daripada terus mempertahankan prestasi yang sebenarnya tidak mengukur akhlak mereka dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.